vulnerable heart. Kita coba untuk melihat lebih jauh tentang hati Tuhan, khususnya hati Tuhan bagi kita anak-anaknya. Vulnerable heart, atau kalau saya terjemahkan adalah hati yang rentan. Kata vulnerable itu mempunyai banyak arti. Yang pertama, vulnerable itu artinya rentan atau rawan atau rapuh. Makanya saya beri judul hati yang rentan. Vulnerable itu juga mempunyai pengertian mudah terkena serangan atau mudah terinfeksi. Kalau kita bicara tentang kedokteran, maka seorang itu dikatakan vulnerable itu ketika dia pertahanannya menurun. Apakah dia karena usia atau mungkin karena kemoterapi atau mungkin sehabis menderita sebuah penyakit atau sehabis operasi besar dan sebagainya. Biasanya seseorang itu vulnerable, terinfeksi. Vulnerable juga mempunyai pengertian mudah terluka atau mempunyai pengertian peka atau sensitif. Makanya saya terjemahkan vulnerable heart itu hati yang rentan. Cuero. Nah, sekarang kita mau melihat lebih jauh, kapan seseorang itu memiliki hati yang rentan. Seseorang itu memiliki hati yang rentan ketika seseorang itu jatuh cinta. Ketika seseorang itu jatuh cinta, maka hatinya ini jadi rentan. Saya beri sebuah contoh. Saudara tentu seringkali mendengar anak bayi menangis. Ketika kita mendengar anak bayi menangis, paling kita lihat saja bayinya siapa ini. Satu saat saya naik pesawat, ada seorang penumpang yang membawa bayi. Rupanya bayinya itu lagi gak enak badan. Sepanjang perjalanan tuh nangis terus. Malah kadang-kadang mungkin kita punya perasaan, jadi saya gak bisa tidur gitu ya saudara-saudara ya. Tapi satu saat ketika seorang bayi menangis, hati Anda seperti tersayat-sayat. Hati Anda ikut hancur. Mengapa? Ternyata bayi itu cucu Anda. Atau mungkin bayi itu adalah bayi Anda. Sedikit menangkap maksud saya? Because you love that baby. Karena Anda mencintai baby itu. Baby itu punya connect dengan Anda. Sehingga ketika dia menangis, hati Anda seperti tersayat-sayat. Tidak sampai hati. Atau mungkin satu saat ada seseorang yang bermain cinta dengan orang lain gitu ya. Bagi kita yang tidak ada hubungannya, prihatin aja. Tapi bagi yang bersangkutan, sakit. Why? Because you fall in love. Ketika Anda jatuh cinta, sadar atau tidak sadar, hati Anda itu menjadi rentan, mudah tersakiti, mudah terluka, vulnerable. Dan inilah yang dialami oleh Salomo. Mari kita baca ayat berikut ini. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Ini adalah syair dari mempelai pria Salomo kepada mempelai wanita Sulamit. Kidung Agung 4 ayat 9. Engkau mendebarkan hatiku. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari engkau menawan hatiku. Ini terjemahan yang dipaksakan. Mengapa dipaksakan? Karena tidak ada terjemahan yang bisa menyatakan bahasa aslinya, yaitu lifabetini. Itu berasal dari kata dasar lebab, yang artinya hati. Tapi lebab ini bukan cuma satu hati, dua hati di situ. Karena ada abjad B, bet. Bet itu dalam bahasa Ibrani punya pengertian hati. Jadi dua bet, dua B itu mempunyai pengertian dua hati. Lifabet ini itu merupakan gambaran dua hati yang open, yang terbuka satu sama lain. Orang kalau sudah mencintai, saling mencintai itu hatinya terbuka, bukan? Dan hati yang terbuka itu mudah sakit. Cinta itu sakit. Makanya ada orang bilang kalau tidak mau sakit jangan mencintai. Itu betul. Ketika Anda mencintai seseorang, itu Anda membuka hatimu dan Anda rawan terluka. Your heart become vulnerable. Hati Anda menjadi mudah terluka, tersakiti. Anda mengerti maksud saya? Saya mungkin gamblangnya gini. Anda secantik apapun, ketika Anda gandengan dengan orang lain, saya tidak peduli. Karena apa?
Anda orang lain. Menangkap maksud saya? Tapi ketika istri saya digandeng orang lain, saya pasti vulnerable. We become vulnerable because I fall in love. Salomo berkata kepada Sulamit, engkau membuat hatiku vulnerable. Engkau membuat hatiku rentan, dinda pengantinku. Salomo raja yang maha mulia, maha kuasa, maha hebat. Tidak ada orang yang berani mendekati Salomo. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat Salomo bertekuk lutut. Dia raja di raja, maha hebat, maha mulia. Tapi karena dia mengasihi Sulamit, dia seolah-olah menjadi tidak berdaya. Dan inilah gambaran hati Tuhan kepada kita. Tuhan begitu mengasihi Anda dan saya. Hatinya terbuka bagi kita. Yang bisa menyakiti Tuhan bukan orang di luar sana. Mereka mau berbuat apapun juga. Bagi Tuhan, it's okay. Ada waktunya mereka akan ditumpas kok. Firman Tuhan berkata, ada saatnya orang fasik akan dihabisi. Tunggu waktu saja. Tapi ketika anak-anaknya melakukan sesuatu, di saat itulah hatinya terluka. Karena apa? Hatinya terbuka bagi saudara dan saya. Seperti hati Salomo kepada Sulamit. Dia maha agung, dia maha mulia. Tidak ada sesuatu yang bisa mencapai dia. Tapi ketika dia mengasihi, maka hatinya menjadi rentan, fragile, mudah pecah. Livabet ini juga mempunyai sebuah pengertian seperti orang yang menguliti pohon. Saudara tahu, tindakan menguliti pohon itu bisa membuat pohon itu mati loh saudara. Mengapa? Karena kulit pohon itu menutupi namanya lapisan kambium. Lapisan kambium ini seperti peredaran darahnya pohon itu. Dia yang membawa air dari akar ke daun, dia yang membawa hasil fotosintesa dari daun dialirkan ke seluruh pohon. Itu ada di lapisan kambium. Dan itu ditutupi oleh kulit pohon. Sehingga ketika kulit pohon itu di-strip, dikuliti, maka pohon itu rawan menjadi mati. Itulah Livabet ini. Pelindung dibuka oleh Tuhan. No more protection. Orang yang saling mengasihi itu tidak ada proteksi lagi. Tidak ada immune system lagi yang bisa melindungi dia. Sehingga dia akan mudah tersakiti, terjangkiti, terinfeksi. Dia menjadi vulnerable. Itulah hati Tuhan, saudara-saudara. Karena saking cintanya Tuhan kepada saudara dan saya. Dia membuka perlindungan sehingga kita bisa melukai hati Tuhan. Orang luar tidak bisa melukai hati Tuhan. Orang yang di luar sana yang tidak percaya kepada Tuhan, yang hidupnya tidak karu-karuan, bagi Tuhan tidak ada hubungannya. Toh nanti mereka satu kali akan dibasmi. Tapi anak-anaknya lain perkara. Oke, saya maju lagi. Kita coba untuk mengerti apa yang dapat melukai hati Allah. Yang pertama, yaitu sikap acuh tak acuh. Tidak merespon Tuhan. Saudara pernah alami ketika saudara mau berbicara kepada orang yang Anda kasihi, mungkin itu pasanganmu, mungkin itu adalah anak-anakmu, tapi dia acuh. Aku repot. Itulah yang pertama yang kita lihat. Kita bersikap acuh tak acuh. Kita tidak merespon, kita tidak menanggapi kerinduan Tuhan untuk bersekutu dengan kita. Kita terlalu sibuk dengan mainan kita. Kadang-kadang anak-anak itu terlalu sibuk dengan mainannya sehingga dia tidak mengacuhkan orang tua. Mainan tanda kutip, di sini saya ambil contoh HP, memang ini yang paling mengacaukan sekarang ini. HP membantu tapi juga mengacau. Kita terlalu asik dengan mainan kita sehingga kita mengacuhkan Tuhan, kita tidak mempedulikan kerinduannya untuk bersekutu dengan kita. Dan secara tidak sadar itu cukup membuat Tuhan terluka. Jadi itu ayo saudara, perhatikan kerinduan hati Tuhan untuk bersekutu dengan saudara. Dia ingin bersekutu dengan orang-orang yang dia kasih. Beri waktu, jangan terlalu asik dengan mainan saudara. Yang kedua, apa yang bisa membuat hati Tuhan terluka? Yaitu ketika kita hidup di dalam daging. Coba kita baca Efesus 4 ayat 30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roma 8 ayat 7 dan ayat yang ke-8.
Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Salah satu tantangan gereja adalah kedagingan. Dan Tuhan berkata, orang yang hidup di dalam daging itu mendukakan hatinya. Anak Tuhan yang hidup di dalam daging itu mendukakan hati Allah. Membuat hati Tuhan itu terluka. Mendukakan Roh Kudus Allah yang memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Dan saya mau katakan, kita harus hati-hati. Kalau Allah selalu punya cara untuk menolong kita, iblis selalu cari cara untuk menjatuhkan kita. Kita harus waspada, yaitu kedagingan. Jangan seperti sidang jemaat Galatia, kamu memulai dengan roh, namun kamu mengakhiri dengan daging. Kita harus waspada, saudara. Terlepas dari itu, anak Tuhan yang hidup di dalam daging itu menyakiti hati Tuhan. Membuat hati Tuhan yang rentan itu terluka ketika dia melihat orang-orang yang dia kasihi hidup dalam daging. Dan bila seseorang itu terus hidup dalam daging, apa yang akan terjadi? Kita tidak cepat berubah, kita tidak cepat berbalik, bahaya saudara. Bisa tertolak. Itu sudah terjadi dengan Raja Saul. Seorang raja yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Ditetapkan untuk menjadi raja pertama. Dan Tuhan tidak salah pilih. Tuhan memilih Saul untuk menjerumuskan Saul, tidak. Tuhan memilih Saul karena dia memang mengasihi Saul. Tetapi Saul hidup dalam daging. Dan dia tidak mau bertobat terus. Dia terus hidup dalam dagingnya. Dan pada satu saat Tuhan berkata, that's enough Saul. You are fired. Sebab itu kita harus minta ampun kepada Tuhan dan sungguh-sungguh ayo kita belajar saudara. Tinggalkan perbuatan-perbuatan daging itu. Apa perbuatan daging? Coba kita lihat sebentar. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya percaya sidang jemaat yang dipercayakan kepada saya adalah sidang jemaat yang rindu untuk menyembah Tuhan. Sebab itu anggaplah apa yang saya sampaikan ini sebagai peringatan, saudara. Belum teguran, tapi peringatan bagi kita semua. Ayo kita waspada. Yang ketiga, apa yang bisa menyakiti hati Tuhan? Tadi kita sudah melihat di ayat pertama, engkau membuat hatiku vulnerable dengan satu kejapan mata saja. Jadi kejapan mata seseorang yang dikasih itu punya arti. Dan dikatakan bahwa kita bisa membuat hati Tuhan itu sakit dengan kita main mata dengan berhala. Anda mungkin berpikir bingung, berhala apa enggak salah? Masa kita mau menyembah berhala? Tunggu dulu saudara-saudara. Surat Yohanes itu jelas ditujukan kepada anak-anak Tuhan. Diakhiri dengan satu ayat yang membuat kita kaget. Ayat ini muncul sebagai penutup dari surat Yohanes. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Karena pemikiran kita berhala itu, berupa patung, berupa ini, kita nyembah patung dan sebagainya, itulah berhala. Itu dulu janjian lama. Tapi sekarang berhala itu bukan kelihatan, saudara-saudara. Your idol, berhala itu kan idol. Berhala itu ada sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang kita cintai lebih dari kita mencintai Tuhan. Itu sebenarnya konsep berhala. Ketika kita mengutamakan sesuatu, apapun itu juga. Tidak peduli apakah itu benda, apakah itu manusia, apakah itu hobi, apakah itu kebiasaan-kebiasaan kita, apapun juga. Kita mencintai itu lebih dari kita mencintai Tuhan. That's it, your idol. Makanya apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini relevan bagi kita. Dia tidak menulis untuk orang yang sekian ribu tahun yang lalu,
tapi dia menulis untuk saudara dan saya yang hidup pada zaman akhir ini. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Sekarang kita mau coba lihat secara spesifik apa yang ditulis oleh Alkitab tentang berhala modern. Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Ini jelas, karena yang menjelaskan Alkitab sendiri jadi tidak akan salah. Coba kita baca bersama-sama. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jangan dipikir kita kalau ke tempat-tempat tertentu saja itu baru penyembahan berhala. No, firman Tuhan berkata hati-hati. Ada hal-hal yang Tuhan pandang identik sama dengan penyembahan berhala. Ayat berikutnya, Efesus 5 ayat yang kelima. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Mari kita sama-sama mengoreksi diri kita, saudara. Kita mengerti isi hati Tuhan. Bagaimana hatinya terhadap orang-orang yang Dia kasihi. Dia buka selebar-lebarnya, no protection lagi. Tidak ada proteksi lagi. Dan kalau tidak ada proteksi, maka hati itu akan mudah terluka. Di dalam istilah psikologi ada yang namanya defense mechanism. Defense mechanism itu dimiliki oleh setiap orang. Ada berbagai macam cara. Jadi orang itu kenapa dia menutup diri? Dia untuk memproteksi dirinya sendiri. Dia tidak mau terluka, maunya dia menutup diri. Salah satunya. Dan saudara tahu, Tuhan terhadap kita sudah tidak punya defense mekanisme lagi. Dia buka hatinya lebar-lebar. Sehingga ada hal-hal yang bisa menyakiti hati Tuhan. Yang mungkin kita tidak sadari. Tapi kita mengerti lewat firman Tuhan. Ada hal-hal yang bisa menyakiti hatinya. Karena hatinya adalah hati yang rentan, hati yang rawan, hati yang vulnerable. Apakah kita menyadari hal ini? Atau kita anggap sepi hati yang demikian? Itu tidak sebanding, saudara-saudara. Saudara tahu, kalau kita membuka hati bagi Tuhan, Tuhan itu setia, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ketika kita membuka hati kita selebar-lebarnya, Tuhan akan datang memeluk kita. Tapi sebaliknya ketika Tuhan membuka hati seluas-luasnya bagi kita, apakah kita juga menanggapi hati itu? Atau kita anggap sepi, atau kita asik dengan diri kita sendiri, atau bahkan kita melakukan hal-hal yang menyakiti hatinya. Kita hidup dalam daging kita, kita main mata dengan berhala. Mari kita bereskan hidup kita, sehingga kita benar-benar heart with heart, two hearts combined together. Dua hati melekat erat, tidak terpisahkan. Kita merasakan kasih itu mengalir. God loves you so much. So love Him with all your heart, with all your mind, with all your strength. Allah mengasihi, sangat mengasihi Anda. Sebab itu kasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap kekuatan. Haleluya.